Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru-baru ini, Konami resmi merilis game sepak bola terbarunya, eFootball 2022. eFootball 2022 ini adalah merupakan hasil rebrand dari seri lamanya, yakni Pro Evolution Soccer. Nah, tapi sayangnya game ini tampaknya banyak sekali dikritik oleh para gamers dan fansnya. Nah, di sini sebagai orang yang cukup lama ya bermain Pro Evolution Soccer atau game sepak bola dari Konami, saya melihat adanya beberapa perbedaan yang mendasar dari game Pro Evolution Soccer hingga ke eFootball 2022. Dan sebagai informasi, kita juga harus sadar nih bahwa game ini adalah free to play, yakni game yang gratis. Akan tetapi ketika kita ingin masuk ke dalam mode-mode yang lain, mode-mode yang tambahan seperti itu, kita perlu merogoh kocek. Tapi secara umum game ini bisa dimainkan secara gratis di semua konsol, mulai dari mobile, PC hingga ke PlayStation tentunya, seperti itulah. Nah, sayangnya ketika game ini pertama kali diumumkan, sebenarnya fans itu banyak sekali berharap ya terhadap games ini. Kenapa? Karena butuh waktu 2 tahun untuk mengembangkan game ini. Mulai dari engine-nya yang tadinya dari Fox Engine berubah ke Unreal Engine, yang mana Unreal Engine ini sebenarnya sudah mengeluarkan game-game dengan grafis yang tinggi. Nah, bagaimana dengan kondisi di game sepak bola? Nah, ini dia yang menjadi harapan para fans, terutama player Pro Evolution Soccer yang berharap banyak pada hadirnya eFootball 2022. Kalau dilihat dari sebelum-sebelumnya ya, misalnya Pro Evolution Soccer dari tahun ke tahun itu selalu membayar. Tetapi baru kali ini game sepak bola dengan lisensi yang lumayan dan saingan berat FIFA EA Sports ini free to play. Ekspektasi saya pribadi, ya mungkin ekspektasi pada player yang lain juga itu tinggi. Kenapa ya? Karena untuk membuat game ini, untuk mendevelop game ini butuh waktu 2 tahun, sehingga pada seri Pro Evolution Soccer 2021 Konami ini seakan-akan rehat nih. Jadi ketika peralihan dari PES 2020 ke PES 2021 ini nggak begitu banyak perubahan. Kenapa? Karena Konami menjanjikan bahwa di seri 2022 akan banyak perubahan besar. Tapi sayangnya setelah dirilis banyak sekali orang yang nggak suka, memberikan review negatif, bahkan di Steam ini levelnya udah overwhelmingly negatif. Berarti sangat-sangat negatif, sangat-sangat buruk. Nah, akhirnya karena gue penasaran, akhirnya gue download sendiri, ingin mencoba merasakan kira-kira bagaimana sih rasanya Pro Evolution Soccer terbaru, yakni eFootball 2022. Ini dia. Oke, di awal-awal ketika kita sudah memilih tim ini udah muncul nih beberapa scene-scene yang baru kayaknya nih. Ini seru banget kelihatannya. Jadi kebetulan nih bermain di Old Trafford, jadi interiornya ini dibuat semirip mungkin. Jadi tempat kedatangan tim itu benar-benar ada di situ titiknya. Oke, sekarang kita lagi memilih jersey, tentu saja dong merah MU dengan away-nya Arsenal. Kita coba ya. Oke, kita langsung main aja. Oh, jadi ada sedikit team talk dulu nih sebelum terjun ke lapangan. Kita bisa lihat timnya sudah siap, sudah selesai diskusi, sudah selesai coaching. Langsung kita lihat ke tampilan stadium. Nah, ini adalah stadium view-nya nih. Oke, kita mulai dengan scene seremoni sebelum pertandingan. Waduh, kita mulai dari dalam lorongnya ya. Wih, angle-angle-nya ini sebenarnya scene-scene ini jauh lebih baik ketimbang seri sebelumnya kalau menurut saya. Dan atmosfernya dari suara stadionnya pun tampaknya menggelegar gitu, udah lumayan lebih baik lah ketimbang yang sebelumnya. Ini masih sebatas scene, saya belum tahu gimana gameplaynya. Oh, ini dia fans Man United lagi membuat mozaik. Dan for your information ya, bahwa mozaik ini sering sekali dibuat oleh fans Man United ketika Champions League night gitu ya, terutama kalau misalnya sudah masuk ke knockout stage, apalagi di quarter final atau semifinal. Nah, kita lihat, kita coba ya. Kick off. Oke. Coba Rafael Varane. Waduh, agak berbeda nih ternyata nih. Harry Maguire. Umpannya agak salah nih, nggak tahu kenapa. Ini pencetannya beda banget tuh. Aduh. Ngedefense-nya aja agak sulit banget.
Oke, Pogba. Nah, itu dia tuh. Jadi X-nya itu harus benar-benar ketekan atau ya harus benar-benar presisi gitu. Ini kita coba nih. Ayo Luke Shaw, kita umpan. Ada Ronaldo. Kok susah ya? Nyundulnya susah juga lumayan nih. Ini buat teman-teman yang mungkin pernah bermain PES 2014, rasanya kurang lebih sama. Tampaknya memang saya sependapat gitu ya dengan beberapa orang yang mengkritik game ini. Kenapa? Karena banyak sekali perubahan yang signifikan, dan perubahan ini lebih ke arah negatif ya. Kenapa? Karena memang mempertaruhkan kenyamanan permainan. Mulai dari tampilannya, user experience, user interface-nya itu seperti game mobile banget gitu, game HP gitu. Dan ini kurang matching lah kalau misalnya dimainkan di PC ataupun di konsol. Nah, lalu menurut saya yang harus dikritik ini adalah gameplaynya. Kenapa? Karena ini beda banget dari seri sebelumnya. Kalau mungkin teman-teman pernah bermain Pro Evolution Soccer 2014, yang mana PES 2014 juga digadang-gadang sebagai produk gagal, kurang lebih sama rasanya seperti itu. Gameplay yang berat, meskipun grafik di PES 2014 itu sudah major development ya, ketimbang PES 2013 yang masih menjadi PES terlaris hingga saat ini gitu. Nah, di PES 2014 memang perubahan terbesarnya adalah di engine-nya ya, karena pertama kali mereka menggunakan engine terbaru. Ditambah kekurangan dari PES 14 yang lalu adalah ya ini, gameplaynya yang begitu berat. Tampaknya di eFootball 2022 ini kejadian itu terulang kembali ya, sehingga ya buat player yang sudah lama bermain eFootball, maksudnya terutama untuk beberapa player yang sudah lama bermain PES, ini harus beradaptasi lagi. Dan cenderung kalau saya pribadi sih, saya kurang nyaman terhadap gameplay yang baru ini. Nah, kenapa begitu? Karena gerakan-gerakannya itu kaku ya, jadi agak sedikit robotik banget. Jadi kesulitan gitu untuk menggerakkan pemain secara biasa, secara leluasa sebagaimana yang pernah kita mainkan di seri sebelumnya. Lalu kritik saya yang lain mungkin dari segi grafis. Ya gimana ya, karena grafisnya kelihatannya nggak beda jauh dengan seri sebelumnya, bahkan bisa dibilang lebih buruk. Mulai dari face detail atau mungkin gerakan-gerakan, bugs itu banyak banget. Mulai dari tangan yang kelipet sendiri atau mungkin tabrakan yang tembus. Nah, seperti itu kayak kok masih ada gitu ya di eFootball 2022. Ya, tapi bagaimanapun juga ini game gratis, jadi kayaknya saya nggak bisa ekspektasi yang terlalu berlebih. Tapi setidaknya loh, perusahaan besar ya, developer game semacam Konami harusnya nggak ada seperti ini. Bahkan di edisi-edisi sebelumnya, bug di PES itu nggak se-hype bug di FIFA. Hampir di setiap edisi FIFA pasti ada bugnya, dan kadang di FIFA juga itu kan berulang-ulang, mulai dari tembus atau mungkin free kick di dalam kotak penalti. Nah, seperti itu di FIFA tuh udah sering banget, dan mungkin lama-lama kita sebagai player itu biasa aja. Tapi ini PES gitu, kita jarang sekali menemukan bug di PES. Nah, nggak tahu juga kenapa di eFootball ini tiba-tiba banyak. Mulai dari tadi loh, misalnya kayak Cristiano Ronaldo, mukanya kayak apa tahu gitu kan. Dan kontras di wajahnya, di pemainnya ini terlalu pucat. Jadi kelihatan kayak pemain yang lagi pada tipes gitu dipaksa main bola. Nah, itu saya yang kurang mengerti. Tapi memang atmosfernya sudah lebih baik, dan ada beberapa peningkatan dari scene-scene. Jadi misalnya kayak entrance scene atau mungkin dari replay, ditambah kalau misalnya ada halftime break, itu ada scene-scene yang memang sedikit menambah feel, bumbu-bumbu dalam permainan sepak bola, terutama di konsol ataupun di PC ya. Lalu setelah itu mungkin karena fitur ya, karena kalau kita main Pro Evolution Soccer biasanya kita kan nemu-nemu Become Legend, Master League atau apa semacamnya. Tapi di sini kayaknya masih sepi banget. Ya gimana? Karena masih gratis gamenya. Nggak tahu juga kan nanti karena ada DLC atau update-update yang lain dari Konami untuk ini. Jadi untuk fitur sebenarnya saya nggak mau berkomentar lebih banyak, tapi kayaknya ini kayak rasanya mungkin ya, itu kayak Pro Evolution Soccer demo. Jadi cuma beberapa tim di situ dan beberapa match yang bisa dimainkan, dan memang fitur besarnya di game gratis ini adalah online. Jadi ini sudah bisa online, sudah mulai bisa ada forum-forum seperti itu, yang memang itu nilai tambah dari eFootball, karena memang mungkin fokus mereka adalah ya seperti ini, untuk bermain online semacamnya. Karena eFootball juga semakin kesini berkembang gitu dalam segi e-sports. Jadi kayaknya mereka fokus ke online gaming seperti itu ya. Dan yang unik menurut saya di sini adalah ada bahasa Indonesia ternyata. Biasanya kan kalau
Pro Evolution Soccer itu hanya ada English, mungkin kalau misalnya download ada Arabic, Spanish, semacam itu. Tapi di sini ada bahasa Indonesia, dan bahasa Indonesianya tuh kadang lucu gitu karena terlalu formal banget. Misalnya di awal ada tekan sembarang tombol atau yang lain sebagainya. Dan di sini adalah nilai unik ya. Tapi sayangnya memang bahasa Indonesianya cuma di interface-nya aja, nggak sampai ke komentator. Mungkin kalau ada di komentator ini lebih unik kayaknya ya. Kesimpulannya, game ini memang layak untuk dikritik. Kenapa? Karena ekspektasi para player dan fans Pro Evolution Soccer yang ingin hijrah ke eFootball itu terlalu tinggi. Akan tetapi ketika Konami menghadirkan yang seperti ini, wajar sekali mereka mengkritik dengan besar-besaran. Bahkan di Steam-nya itu kan sudah levelnya overwhelmingly negatif, yang itu merupakan rating yang buruk banget gitu kalau di Steam ya. Nah, selebihnya semoga aja ada update dan upgrade dari Konami terhadap game eFootball 2022 ini. Kenapa? Karena game ini menurut saya adalah prospek yang baik sebenarnya. Secara tujuan, secara market itu udah yang baik banget. Tetapi ketika dihadirkan first impression yang seperti ini, tampaknya wajar sekali untuk dikritik. Tapi mungkin protes saya ini atau kritik saya ini agak bisa mereda gitu ya, kan mengingat game ini adalah game free to play, gratis untuk dimainkan. Tapi tetap saja ya, karena memang ini adalah Konami dengan brand besarnya dan Pro Evolution Soccer yang menjadi tandingan dari EA Sports FIFA, harusnya bisa menandingi dengan yang lebih seimbang. Tentunya itu aja. Semoga lebih baik lagi. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.